Halo, selamat datang sahabat Kompas.com di video part 3 Generasi Cuan. Setelah nonton video ini, pastikan sahabat Kompas.com udah nonton ya video part 1 dan part 2-nya supaya ngerti nih kita ngomong dana keuangan untuk staycation seperti apa. Nah, kita sebelum bincang-bincang, kita mau jawab nih pertanyaan dari sahabat Kompas.com di Instagram @kompas.com. Yang pertama dari Rita B. Sandra. Udah nabung tapi tetap aja tiap staycation besoknya kehabisan uang. Padahal udah ngatur sedemikian rupa supaya cukup buat sebulan. Bagusnya gimana? Kan sekali-sekali butuh me time atau quality time sama keluarga dan teman. Betul banget ya. Jadi kalau misalnya kondisinya Rita nih ya, kalau misalnya ngerasa bahwa setiap kali staycation kok ya habis mulu duitnya, berarti mungkin begitu staycation dia langsung out of budget. Jadi mungkin membudgetkan let's say 2 juta, ternyata yang terjadi adalah 3 juta. Caranya gimana? Caranya adalah berarti nextnya kalau sudah ngebudgetin, langsung aja ngebudgetin dengan standar deviasi. Dalam arti apa standar deviasi? Misal, kita udah ngebudgetin untuk staycation di angka katakanlah sebut aja 2 juta gitu ya. Standar deviasinya kan biasanya bisa sampai 50% sampai 100%. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita jalan-jalan atau traveling aja kan banyak hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Waktu zaman sebelum pandemi kita traveling kemana itu pasti ada kos-kos yang terjadi di tengah jalan gitu. Nah, begitupun untuk staycation, kita siapin aja nih si dana-dana yang tidak terduga ini, let's say katakanlah 100% atau 50%-nya deh dari 2 juta tambahin 1 juta gitu. Jadi budgetin aja 3 juta langsung. Tapi itu sudah include dengan semua kondisi-kondisi yang mungkin di tengah jalan perlu duit lagi. Jadi dari awal sudah pakai pakem yang 2 juta, tapi 1 juta ini sebagai pegangan kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi yang ke depannya perlu lah, pengen jajan lah atau pengen apalah gitu. Jadi kalau nggak ada kondisi yang mendesak itu 1 juta yang aman ya. Safe, betul banget. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua ya. Dari @triadiva_. Mau tanya berapa persen dari gaji yang kita bisa sisihin buat staycation? Pengen gitu kayak orang-orang bisa staycation tiap bulan tapi gajiku masih UMR. Oke, sip. Nah, kalau misalnya untuk staycation ini mungkin kalau teman-teman yang emang pengen banget itu bisa dibudgetin 20% kali ya. Karena kan tadi sebenarnya untuk keperluan pribadi maksimal banget 30%. Ya, maksimal banget. Sebenarnya sih kalau secara teori nih, teman-teman nih, secara teori sebenarnya 20% kalau untuk pribadi. Tapi itu udah include semua, udah include skincare, udah include make up buat yang perempuan, udah include yang suka baca buku-buku, udah include Netflix misalnya. Jadi udah include semua. Nah, kalau misalnya emang pengen banget, aku tuh pengen kayak yang lain, pengen ngerasain lah staycation tuh kayak gimana sih sensasinya, ya udah 20% deh. Kalau MR kan sekarang berapa ya? 4 kali ya? 45-an ya? Ya 4,5 lebih lah ya. 4,5 lebih. Katakanlah 4,5 gitu. Kalau 20%-nya kan berarti 900.000 setiap bulan. 900.000 setiap bulan, 3 bulan aja udah 2,7 juta loh. Itu lumayan bisa nginep di 2 hari 1 malam. Ya nggak sih? 2,7 kalau misalnya hotel bintang 4, bintang 5 mungkin di range 1 juta sampai 2 juta ya kalau di Jakarta. Gitu. Kalau mau yang agak jauhan berarti nanti konsekuensinya adalah transportasinya yang kita turunin, atau yang lebih merakyat gitu ibaratnya, atau nanti pas di sana makanannya yang kita masak sendiri misalnya kayak gitu. Ya benar. Hal-hal yang kayak gitu kita bisa ngatur-ngatur lah. Tapi kalau masih UMR itu masih bisa kekejar banget kok sebenarnya untuk merasakan sensasi staycation. Tetap mau staycation nih setelah staycation kan ada uang sisanya untuk bertahan hidup sehari-hari untuk makan, minum. Terus ada uang tadi sisa yang kalau misalnya kita buat dana darurat ternyata masih aman. Nah, itu bagaimana nih mengelolanya supaya jadi impact yang bagus nih untuk para anak muda nih? Apakah dia nabung lagi nih untuk staycation selanjutnya berikutnya gitu ya, atau mau investasi lagi nih di tempat lain misalnya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman sekalian memang ada orang-orang yang sangat hobi untuk menjelajah ya. Staycation sebenarnya salah satu cara untuk melampiaskan hobi sebenarnya ya. Jadi kalau memang punya hobi itu, ada kebutuhan itu, memang silahkan aja sebenarnya. Kalau sudah membudgetkan kayak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, gak masalah. Lagi-lagi kalau memang ada uangnya silakan saja, nikmatilah, kan kamu yang nyari duit gitu ya ibaratnya. Tapi kalau misalnya juga kita mau membalancekan diri, mau menyeimbangkan diri, sebenarnya kita juga harus memikirkan goals keuangan diri kita loh. Ini yang masih muda nih, generasi millennials dan mungkin generasi Z gitu, ada yang nonton. Ke depan kan masih panjang jalannya, ya nggak sih? Misal contoh apa, buat yang belum nikah, ya masa nggak nyiapin dana pernikahan gitu kan, masa mau full dikasih orang tua kan nggak juga. Nah terus udah gitu nextnya apalagi buat yang sudah berkeluarga tapi belum punya anak,
oh nyiapin dana pendidikan anak, kan kita ada goals seperti itu. Atau paling pendek adalah ngomongin dana darurat nih. Kalau misalnya dana darurat kan standar kita orang kantoran aja mungkin ya kalau belum nikah gitu ya perlu 4-6 kali pengeluaran bulanan. Bayangin kalau pengeluaran bulanannya 5 juta, artinya kita punya sekitar 20-30 juta uang yang nggak diapa-apain. Karena itu kan konsep dana darurat tuh sebenarnya, uang yang mendem yang kalau dikeluarin kalau kondisinya darurat. Udah ada belum? Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir di luar staycation atau pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya sangat personal, yang sifatnya entertain gitu ya, itu sebenarnya kita punya banyak goals loh. Atau misalnya nih teman-teman yang sekarang lagi kerja terus pengen resign, gue pengen punya coffee shop sendiri, pengen bangun bisnis, it takes money juga kan, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mulai gimana cara ngatur duitnya gitu ya, berarti dari gaji nih sudah harus disisihkan 10% adalah untuk investasi. Itu udah wajib tuh teman-teman tuh, udah wajib nih 10% untuk investasi. Kalau misalnya, Mbak aku nggak kerja, aku bisnis, berarti 10% dari pendapatan, ya. Terus udah gitu, yang berikutnya adalah berarti sisihkan untuk tentunya kewajiban kita sama Tuhan, ya nggak sih, perpuluhan, zakat dan lain-lain. Setelah itu nanti untuk apa? Untuk yang sifatnya kehidupan kita, gitu. Untuk makan sehari-hari, untuk kita mengupgrade diri kita, gitu kan. Masa sih nggak baca buku, gitu kan, atau nggak melakukan hal yang bermanfaat lainnya gitu. Lalu baru untuk yang sifatnya pribadi. Yang pribadi pun contoh ya, kalau misalnya kayak skincare, make up, itu kan sesuatu yang looks like essential ya untuk sekarang ya. Paling nggak kan ngerawat kulit itu wajib gitu lah ya. Nah, tapi kalau untuk sifatnya entertain, itu berarti ada di prioritas yang agak bawah lagi nih Melis nih. Gitu. Kalau tadi untuk hal yang sifatnya diri kita 20-30%, berarti kalau entertain itu di bawahnya lagi. Oke. Let's say 5-10% mungkin. Karena kan kalau misalnya ngomongin soal pribadi diri kita banyak banget tadi ya, untuk kulit, untuk hobi, untuk mungkin ada yang perlu suplemen atau obat tertentu gitu ya. Yang untuk diri kita lah pulsa gitu, aplikasi. Itu kita perlu biaya kan. Nah, untuk entertain jadinya lebih di bawah lagi sebenarnya. Oke. Gitu. Tadi kan pay later itu salah satu yang tidak direkomendasikan. Kalau split bill sama teman buat patungan staycation ini yang direkomendasikan ya? Iya, kalau misalnya split bill sama temen ya direkomendasikan lah ya biar murah gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang paket hemat gitu ya, sebenarnya itu bisa jadi solusi ya, bareng sama temen, bareng-bareng sekalian nyewa apartemen gedean gitu ya, lalu berenam bertujuh sekalian bonding sama keluarga atau teman. Dan kalau sama keluarga, please banget juga jangan ngerasa nggak enak untuk ngomongin soal duit ini. Gitu. Kadang ada yang jadinya bayar semuanya, menanggung semuanya. Iya betul, ya? karena dia nggak enak sharing gitu, nggak enak. Aduh nanti aku dianggapnya apa-apa. Mendingan kalau misalnya mau, misalnya oke lah ortu nggak usah bayar gitu ya. Tapi kalau ada kakak, kalau ada adik, ya ngobrol sama mereka. Kira-kira lo bisa bantu apa nih? Gitu. Apa dia bawa makanannya mungkin, atau dia bawa ya udah deh gue bisa patungan cuma segini nih, oke, gitu. Nggak semuanya harus kita kok yang bayar, apalagi kalau misalnya family ini ya, vacation ya, family gathering atau yang bareng-bareng sama keluarga. Ngomong deh, jangan semuanya ditanggung sendiri, nanti pusing sendiri kalau misalnya di luar kemampuan kita, ya nggak sih? Ya benar-benar. Oke, untuk menutup episode kali ini Mbak, bisa berikan tips do and don't-nya untuk para anak muda nih yang mau mengelola keuangannya pas mau staycation atau setelah staycation. Oke, jadi sebenarnya staycation ini tidak haram ya, jadi jangan salah sangka gitu ya. Ini boleh, lagi-lagi makanya saya ulang terus nih, sebenarnya ini boleh. Nah, tapi staycation itu harus ada iniannya juga, harus ada goals-nya. Karena kalau dalam hal keuangan artinya duit yang kita keluarkan itu harus ada parameternya loh. Jadi abis staycation harus seneng gitu, harus produktif. Jangan abis staycation malah murung gitu, atau cicilan tagihan ada pay later gitu. Itu akhirnya nggak nyambung sama goals dari staycation gitu kan. Jadi itu satu dulu. Terus yang kedua nih, kalau soal keuangannya gimana? Yuk kita lihat kemampuan diri kita tuh sebenarnya berapa. Itu harus sadar banget gitu. Lagi-lagi, kalau kita kena exposure dari sosial media, dia bisa jalan-jalan dan kita mungkin belum bisa jalan-jalan, ya itu memang kita menjalani kehidupan yang berbeda gitu. Kita mempunyai sepatu masing-masing berbeda, jadi kita nggak usah maksain teman-teman. Karena memang betul ya,
sekarang tuh lagi rame yang namanya peer pressure. Peer pressure itu tekanan dari teman-teman, bahkan level yang circle terkecil gitu ya. Nah, kita harus punya harus punya boundary sendiri bahwa emang gue belum bisa ini, and I take it gitu. Saya nerima ini bahwa memang saya belum bisa sampai kayak si A, si B atau si C. Dan it's okay, karena perjalanan hidup itu nggak semuanya dari nol. Ada yang mungkin sudah mulai dari angka 10 penggarisan kehidupan dia, maksudnya udah kaya duluan dari lahir gitu kan. Jadi sadar diri dulu nih, kita posisinya di mana. Kalau yang lain bisa begini, bisa begitu, kalau bisa buat kita semangat cari duit, lihat dia. Tapi kalau malah bikin kita malah nggak semangat, ya jangan diikutin juga gitu. Dan yang ketiga nih teman-teman, begitu ada uang, ya begitu ada duit nih, teman-teman harus sudah tahu saya mau lariin duit ini kemana. Kayak tadi misalnya untuk Tuhan, untuk hidup, untuk goals investasi, untuk misalnya untuk orang tua, atau untuk keperluan pribadi gitu ya, masa depan itu harus sudah ada. Jadi sebelum kita punya uangnya, sebenarnya harus udah tahu kita larinya mau kemana. Karena biasanya kalau misalnya kita nggak punya pointersnya, prioritasnya, begitu ada uang, kita langsung gugup gitu loh, gagap gitu. Nih duit mau lari kemana ya? Akhirnya larinya kemana? Yang paling mudah adalah ngabisin dengan cara yang tidak terduga, alias yang pastinya entertainment. Karena udah di mana-mana kan ada entertainment kan, gitu loh teman-teman. Jadi walaupun nih misalnya Mbak, aku kan masih UMR, aku kan masih di bawah UMR, nggak masalah. Yang penting kita udah tahu nih pointers duit kita ini mau lari kemana, itu dulu. Dan yang keempat nih teman-teman sekalian nih, saya cuma mau ngulang lagi ya, don'ts-nya adalah yuk jangan terlalu kena exposure dari peer ataupun pressure dari social media gitu ya. Milikilah value di dalam diri kita sendiri, itu penting banget, karena value itu yang akan menjadikan uang kita lebih bermakna. Uang itu akan lebih bermanfaat untuk saat ini dan nanti saat kita udah tua gitu. Oke, terima kasih Mbak Kaukabe Syarkia sudah berbagi insight-nya nih dengan sahabat kompas.com. Sukses dan sehat selalu ya Mbak ya. Amin, sama-sama. Demikian perbincangan Generasi Cuan kali ini mengenai dana staycation. Jangan lupa terus saksikan program Generasi Cuan dan juga konten-konten kompas.com lainnya yang akurat terpercaya. Jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa update terus nih informasi-informasi baru lainnya. Terus saksikan program Generasi Cuan. Kita bertemu di episode selanjutnya. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Sampai jumpa. Dah.